Masih ininya ini bukan orang Samsudin, bukan ininya Samsudin. Saya ini pencipta para ulama. Jadi kalau Samsudin itu menurut sampean itu ulama? Menurut saya ulama. Ulama itu apa sih? Ulama itu di dalam sisi dakwahnya. Jadi saya menilai seorang itu dalam sisi dakwahnya. Jadi ketika ada penyampaian yang positif masuk di logika saya, itu saya ambil sisi positifnya. Yang sampean ambil dari sisi positifnya Samsudin apa? Ketika dia mengajak seseorang melantunkan sholawat, lalu dia selalu menyampaikan dengan masyarakat jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, itu saya anggap sisi positif yang sangat luar biasa. Oke, siap. Kalau menurut jenengan berarti Gus Samsudin ini ulama gitu? Iya, dia ini, saya bilang dia ulama ini karena dari sisi positifnya. Jadi ketika saya menonton suatu tontonan, saya ambil sisi positifnya. Karena saya ini tidak pernah melihat kesalahan, selalu menilai kesalahan seseorang. Saya. Oke, kalau Gus Samsudin udah pernah didatangi belum? Kalau Gus Samsudin, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mendatangi padepokan beliau. Nanti saya akan live, saya akan tunjukkan. Saya tanya, kalau misalnya ada penipu, dia mengaku kalau dia itu orang baik misalnya, ya kan? Dia mengajak kita sholat, mengajak kita sholawat, ya kemudian itu ulama atau bukan? Menipunya dalam sisi apa dulu? Saya belum pernah mendengar beliau ini menipu. Samsudin Jadat ini saya belum pernah mendengar dia ini menipu. Enggak, saya ini menanyakan dalam konteks umum. Kalau misalnya ada penipu nih, dia suruh kita sholat, dia suruh kita sholawat, dia kira-kira ulama bukan? Kalau ketika ada penipu nyuruh kita sholat, saya tidak pernah mengambil sisi negatif penipunya. Saya ngambil sisi positif ketika dia menyampaikan. Enggak, saya tanya, dia menurut sampean itu ulama bukan? Kalau untuk di sisi itu saya belum bisa menjawabnya, karena saya belum tahu kebenarannya aslinya. Soalnya pertanyaan Prof. ini menjebak. Dia mendukung dukun kayak Samsudin. Bukan mendukung dukun. Saya belum pernah tahu salah Samsudin ini di mana. Coba sampai terterangkan di sini mana salah. Ada berapa konten yang saya naikkan tentang kesalahan fatal dia, kenapa nggak lihat? Apa? Kesalahan yang apa? Ada banyak sekali di konten saya. Satu, batu getar penarikan itu yang dibeli dari online shop. Kemudian keris petir yang sakti dari online shop. Kemudian mustika merah delima yang sakti dari online shop. Terus? Halo? Emang selama ini Gus Samsudin Jadat pernah mengakui kalau dia ini sakti? Dia tidak mengakui kalau dia sakti, tetapi dia menunjukkan kesaktiannya di kamera. Pengakuan itu tidak selamanya dalam bentuk verbal. Iya, datangi, jangan cuma berkoar Anda. Kalau saya cuman dari sini bisa melihat tingkat penipuan yang dia lakukan, kenapa saya harus datangi? Kalau saya datangi nanti kencing di celana paling, ya udah. Mana tadi yang menarik ya? Nah, ini dia yang menarik. Ada iklannya teman-teman ya. Kita baca iklannya. Tasbih sirri al-laduni 2.500.000 rupiah. Sodokoh dapat hadiah. Kok bisa? Bisa dong say, dengan bersedekah untuk pembangunan pondok dan tempat istirahat pasien. Selain jenengan mendapatkan pahala, tabungan akhirat juga mendapatkan tasbih dari Gus Samsudin sebagai sarana 1. Pengobatan, 2. Keselamatan dari tenung, teluh, santet, hipnotis, dan lain-lain. 3. Pengasihan agar mudah disenangi atasan, lawan jenis, dan lain-lain. Wow. 4. Melancarkan rezeki. Wow, kayak Tuhan dia. 5. Cepat membayar hutang. Wow, ini keren. 6. Membuka mata batin. Luar biasa teman-teman. Ini ada bukti nih. Kira-kira nampak nggak? Fokus. Nampak ya? Hahaha.
Muah. Ini saya buka iklan yang selanjutnya, yang nomor 2. Ini dia iklannya. Kita baca. Program Gemblengan 5 juta rupiah. Membangkitkan kekuatan goib dari dalam diri dengan solawat. 1 jam langsung tes. Solawat gaib, radar gaib. Wow, radar gaib, teman-teman. Mediumisasi, tarik pusaka, pengobatan, dan lain-lain. Waduh. Ternyata dukun, saudaraku. Itu yang ingin saya sampaikan. Ternyata dukun. Bukan Gus, bukan Kiai. Dukun. Landep ora. Dukun. Saya telepon dia ya. Kalau dia jantan, pasti diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilar Nurul Firdaus, mudah-mudahan Anda ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas perbedaan dukun dengan ulama. Sahabatku, paranormal ialah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di alam semesta. Di kalangan orang-orang Arab dahulu, para dukun mengklaim dirinya mengetahui banyak perkara gaib. Pendukunan merupakan suatu bentuk pencarian suatu hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang landasan utamanya adalah spekulasi atau tebak-tebakan. Sebetulnya, istilah dukun sudah dikenal sejak lama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dituduh sebagai dukun oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada berbagai macam sebutan atau istilah dalam dunia perdukunan dan para pelakunya. Tapi yang pasti, semua itu tidak bisa merubah hakikat yang sebenarnya. Sebab beraneka ragam kemasan dan label yang dipakai untuk membungkus klinik dan perdukunan, pada hakikatnya semua sama, berasal dari satu sumber, yaitu pengaruh jahat setan dan pengajaran ilmu sesat yang diambil dari bangsa jin. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, artinya, apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Surat Asy-Syura 221-223. Kadangkala ilmu kaum muslimin membuat mereka mudah tertipu dan terkecoh dengan jimat yang dikira dari Al-Quran, padahal bukan dari Al-Quran. Walaupun mereka sebenarnya tahu bahwa mendatangi dukun itu tidak baik, tetapi ketika dikenalkan dan dipertemukan dengan kiai, ustadz, habib, dan gus yang membuka praktek pengobatan, ternyata mereka tidak bisa menolak dan senang menuruti apa kata sang gus. Alasannya, semuanya berdasarkan agama. Doa-doanya menggunakan lafaz dari Al-Quran, dan syaratnya tidak menyuruh kepada kejahatan yang merugikan orang. Dan orangnya bergelar gus, kiai, habib, atau ustadz. Jadi mereka berkeyakinan bahwa apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran dan sesuai dengan ajaran syar'i, sehingga mereka meyakini dan menuruti perintahnya tanpa keraguan. Padahal semuanya adalah bentuk pengabdian kepada setan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu
dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Imran ayat 175. Kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan alternatif yang berbau mistik dan klinik cukup kuat dan sangat marak. Tidak hanya jamu tradisional, herbal, dan pijat refleksi, tapi pengobatan lewat makhluk halus dan dunia gaib seperti jin ini laris manis dan banyak digandrungi ditonton di YouTube dan media sosial lainnya. Dan yang lebih meyakinkan lagi, semua pakar dunia klinik ataupun petualang perdukunan menamakan dirinya dengan sebutan kiai. Sebutan kiai atau gus menurut masyarakat awam adalah ahli agama yang sudah mencapai derajat wali. Menurut anggapan orang awam, kalau orang sudah mencapai derajat wali atau gus adalah orang yang telah memiliki ilmu laduni, yaitu menimba ilmu langsung dari Allah Azza wa Jalla, dan ciri mereka selalu memakai surban yang dikalungkan di lehernya atau yang dipakai di kepalanya. Sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para penipu dan orang-orang sesat dari kalangan dukun, tukang sihir, dan paranormal, tidak akan bisa dikatakan karomah dan pelakunya tidak termasuk wali Allah Azza wa Jalla. Bahkan Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman yang keluar sebagai bentuk fitnah terbesar. Kehebatannya tidak bisa disebut karomah, sehingga siapa saja yang sepaham dengan Dajjal kemudian mampu menghadirkan kejadian dan kehebatan luar biasa, mereka bukan wali Allah Azza wa Jalla, bahkan termasuk Dajjal laknatullah yang harus diperangi seperti sabda Nabi. Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok kaum yang berperang di atas kebenaran, bersikap tegar terhadap setiap orang yang menentangnya, hingga kelompok yang terakhir memerangi Masih Dajjal. Para gus yang berprofesi dukun dalam mengemas dan menjajakan barang kliniknya sering meminjam berbagai macam istilah seperti tasbih mujarobat, tasbih karomah, minyak samsiah, uang hodam, asma mahabah akbar, gelang tangan, dan lain sebagainya. Adapun di dalam dunia paranormal dan perdukunan versi kejawen, lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan, seperti pelet aji jalan goyang, aji penglarisan Semar Kuning, aji Brojo Sewu, mustika pengasihan Semar Mesem, ajian mustika ratu, dan lain sebagainya. Secara umum, status paranormal dan dukun dalam kacamata masyarakat awam Indonesia dipandang sebagai sebuah status sosial yang sangat terhormat dan bergengsi. Terbukti dari mulai kalangan pejabat, pengusaha kecil, konglomerat, pedagang asongan, petani, nelayan, kaum pelajar, politikus, hingga pelacur pun untuk melancarkan usahanya datang beramai-ramai ke paranormal, dukun, atau gus karoma. Itulah fenomena dan realitas yang tidak boleh dipandang sebagai sebelah mata. Sebuah fakta yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dipungkiri. Siapapun dai yang bertanggung jawab dan mempunyai kepedulian terhadap akidah umat tidak boleh membiarkan mereka terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan. Namun, sungguh sangat ironis, mereka menganggap kesesatan yang mereka lakukan adalah kebenaran. Perilaku mereka digambarkan Allah Azza wa Jalla
dalam firman-Nya yang artinya, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi ayat 103-104. Sebagai dampak dari kebodohan umat terhadap agama Islam, atau karena terlalu liciknya tipu muslihat seorang paranormal dalam menjalankan aksinya dengan berkedok sebagai seorang ustadz, gus, kiai, habib, maka praktik pengobatan dan ritual kesesatan semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Mereka terpedaya dengan godaan setan yang menjelma dalam bentuk manusia yang menipu umatnya. Jimat mereka diklaim berasal dari Al-Quran, sementara Al-Quran berlepas diri dari hal tersebut. Kondisi mereka digambarkan dalam sebuah atsar dari Abdullah bin Amr bin Riyadhiyallahu anhu. Ia berkata, di dalam lautan ada setan-setan yang dipenjara dan ditarik oleh Nabi Sulaiman, hampir-hampir akan keluar dan akan membacakan kepada umat manusia Al-Quran. Sementara Imam Nawawi rahimahullah berkata, setan-setan itu membacakan sesuatu bukan dari Al-Quran, namun mereka katakan berasal dari Al-Quran untuk mengecoh orang-orang awam. Maka janganlah terkecoh oleh mereka. Hampir semua paranormal menggunakan simbol-simbol dan amalan Islam yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kesesatan ritual mereka semakin tidak nampak. Apalagi penampilan mereka bersorban, bergamis, berjenggot, dan memenuhi ruang praktiknya dengan ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Asmaul Husna yang dipajang di dinding. Ini membuat orang awam semakin percaya dan semakin sulit mengatakan bahwa paranormal menyimpang, karena bacaan yang diajarkan kepada pasien lafaz-lafaz Islam seperti Bismillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Mereka berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan tidak merugikan orang. Bagaimana bisa dikatakan menyimpang?